Eee, aku sepakat banget loh. Jadi setiap kali ada orang yang nyamperin aku minta setiap ada orang yang nyamperin aku minta tips buat ngafal Quran, pasti pertanyaan pertama aku, "Buat apa?" Gitu. "Kenapa?" Gitu. Terus nanti kan dia ngasih alasan-alasan, "Tapi kenapa harus dihafal?" Gitu. Biasanya nggak ada alasan yang sangat rigid gitu, kenapa harus hafal. Waktu kecil aku juga bingung kenapa orang-orang dewasa sekitar aku sangat bangga terhadap aku yang hafal Quran. Jadi sama pesantren tuh kadang aku suka dibawa ke majelis taklim di Jakarta, di mana buat kayak Showing. bahan marketing gitu loh. Oh, oke. Bahan marketing. Ini di pesantren. Jadi di pesantren aku ada anak kecil hafal Quran nih. Terus kan nanti aku baca Quran banyak. Terus nanti ibu-ibu dan bapak-bapak yang jamaah di situ kayak kagum banget. Nanti aku dikasih bingkisan makanan, dikasih uang jajan. Terus mereka minta doain aku. Ada ibu hamil yang minta dielus perutnya sama aku. Aku yang waktu kecil, aku bingung kenapa orang-orang mengagumi Segitunya. itu. Betul. Oke. Padahal aku hanyalah anak kecil yang nggak paham apa yang aku baca. Bagus. Itu jujur banget sih. Jadi sekarang kalau ada yang nanya, aku pengen hafiz dong, pertanyaannya buat apa? Buat Bener apa? sih. Dan selama ini yang katanya nanti orang tuanya masuk surga atau apa yang katanya hafal Quran, benar nggak ada perintah hafal Quran, itu nggak ada. Betul. Perintah untuk menghafalkan Quran nggak ada. Ada perintah untuk menjaga, tapi bukan literally menghafal secara verbatim seperti yang aku lakukan. Dan misalnya nanti orang tuanya dapat jubah kebesaran di surga gitu, itu kebanyakan justru dari hadis palsu. Hadis palsu? Oh gitu. Jadi bisa jadi hafal Quran sebenarnya tidak seistimewa itu. Oke, menarik nih. Dan ngapain? Aku ngerasa juga ini anak-anak banyak banget PR hafalannya. Waktu kecil kebetulan kayaknya menghafal itu salah satu core strength aku, jadi termasuk gampang. Malah kayak kitab-kitab kecil tuh kayak sengaja aku hafalin, nggak tahu buat apa, nanti supaya kalau ujian ditanya aku bisa jawab secara verbatim dari kitab gitu. Emang yang teksnya di kitab gitu, kayaknya supaya pamer aja sih. Karena kan Gua hafal loh gitu ya. Karena guru-guru kita, sekolah kita sangat menghargai hafalan. Yang mana padahal kalau secara level kognitif, hafalan itu adalah skill kognitif yang paling rendah. Karena kan menghafal itu membeo. Itu kayak bayi, kayak diajarin mama ini papa, kayak emang selevel itu. Kalau menghafal, level yang paling tinggi justru memproduksi ilmu pengetahuan, dan itu yang nggak ada. Kita belajarnya ngafal, habis itu belajar untuk ngutip sana ngutip sini, kayak seolah kita tuh nggak boleh punya pikiran sendiri gitu. Dan masalah memahami, kadang-kadang malah nggak paham. Kita cuma memahami bunyi aja, atau kadang-kadang tuh suka ada frasa-frasa yang diambil dari Quran yang padahal konteksnya nggak gitu. Ada nih penceramah yang akhir ceramahnya tuh suka bilang kalau ada yang baik itu dari Allah, kalau ada yang buruk dari saya. Itu sebenarnya dari Quran. Ada kisah di mana orang-orang Yahudi itu suka ngeledekin Nabi. Nanti kalau misalnya salah bilangnya dari diri sendiri, kalau benar bilangnya dari Allah. Itu sebenarnya ledekan orang Yahudi. Terus kita adopsi jadi penutup ceramah. Oh, itu jokesnya Yahudi gitu ya. Ngeledek gitu ya. Itu cara orang Yahudi ngeledekin Nabi. Tapi kita jadiin penutup karena kita nggak tahu konteks ayat itu gimana gitu. Oke. Tapi itu penutup yang bagus buat stand up comedy sih. That's nice ya. Dan masalah hafal ini juga aku nggak tahu gimana ininya ya, gimana menyadarkan publik kalau misalnya secara pendidikan menghafal itu adalah komponen yang paling tidak penting dalam pendidikan. Tuh, setuju. Tidak mengajarkan kita berpikir kritis, tidak menggiring kita pada pemahaman, tapi cuma melatih kita menjadi beo aja. Keren.
Boleh tepuk tangan nih Bapak, ini strong word banget gitu. Nah sepertinya nih Mbak Kumaila ini kayak mau menghancurkan Islam dari dalam nih kayaknya nih. Nah Kumaila adalah seorang penghafal Quran jago banget. Dan sepertinya dia sudah mulai menentang filosofi mereka yang mengatakan bahwa seorang yang memahami kitab berarti dia harus menghafal. Di saat ini kita akan bahas soal statement-statement Kumila yang mana itu sangat-sangat kontroversial, banyak banget yang menentangnya, banyak banget yang tidak setuju dengannya, dan bahkan sampai ditantang sama Hani Kristianto. Yang mana dia akan memberikan rumahnya kalau sampai memang Kumila ini bisa membaca Quran, ataupun bisa menghafalnya, menjawab setiap apa yang ia baca. Nah ini persoalannya ini, mungkin saja Hani Kristianto, dia memang orang yang kaya punya uang banyak, melimpah sehingga bisa kasih rumahnya ke Kumaila karena dia bisa baca ataupun menghafal. Tapi persoalannya bagaimana jika dia sebenarnya enggak punya uang sebanyak itu dan juga rumahnya sebenarnya enggak ada. Wah apa enggak Cilaka 12 ini mau jadi gelandangan Hani? Hahaha. Saya enggak tahu juga nih. Dia ini tipe-tipe tipikal orang kaya Atta. Apa dan juga dia berani berjudi menantang Kumela yang benar-benar dia seorang penghafal dan ada ijazahnya dan rumahnya siap dikasih atau hanya wong kosong, nanti takutnya rumah-rumahnya ayam lagi dikasih ke Kumaila kan. Nah menjawab tantangan ini Kumaila jelas berani saja karena dia akan nunjukin ijazah. Tapi saya akan bahas di terakhir. Tapi coba kita lihat ya. Apa yang membuat kemudian orang-orang Islam ini, ustadz-ustadz ini, kebakaran jenggot dan mulai risih dengan statement-statement dari Kumila ini. Begini videonya. Tadi belum jawab pertanyaan yang kenapa harus ngafal Quran itu? Kenapa banyak banget hafalan, anak-anak disuruh hafal? Aku sepakat banget loh. Jadi setiap kali ada orang yang nyamperin aku minta setiap ada orang yang nyamperin aku minta tips buat ngafal Quran, pasti pertanyaan pertama aku, buat apa? Gitu. Kenapa? Gitu. Terus nanti kan dia ngasih alasan-alasan, tapi kenapa harus dihafal? Gitu. Biasanya nggak ada alasan yang sangat rigid gitu kenapa harus hafal. Waktu kecil aku juga bingung kenapa orang-orang dewasa sekitar aku sangat bangga terhadap aku yang hafal Quran. Jadi sama pesantren tuh kadang aku suka dibawa ke majelis talim di Jakarta di mana buat kayak bahan marketing gitu loh. Oh, oke. Bahan marketing. Ini di pesantren. Jadi di pesantren aku ada anak kecil hafal Quran nih. Terus kan nanti aku baca Quran banyak. Terus nanti ibu-ibu dan bapak-bapak yang jamaah di situ kayak kagum banget. Nanti aku dikasih bingkisan makanan, dikasih uang jajan. Terus mereka minta doain aku. Ada ibu hamil yang minta dielus perutnya sama aku. Aku yang waktu kecil, aku bingung kenapa orang-orang mengagumi segitunya. Itu. Betul. Oke. Padahal aku hanyalah anak kecil yang nggak paham apa yang aku baca. Bagus. Itu jujur banget sih. Jadi sekarang kalau ada yang nanya, aku pengen hafiz dong, pertanyaannya buat apa? Buat bener apa? Sih. Dan selama ini yang katanya nanti orang tuanya masuk surga atau apa yang katanya hafal Quran, benar nggak ada perintah hafal Quran itu nggak ada. Betul. Perintah untuk menghafalkan Quran nggak ada. Ada perintah untuk menjaga tapi bukan literally menghafal secara verbatim seperti yang aku lakukan. Dan misalnya nanti orang tuanya dapat jubah kebesaran di surga gitu itu kebanyakan justru dari hadis palsu. Hadis palsu? Oh gitu. Jadi bisa jadi hafal Quran sebenarnya tidak seistimewa itu. Oke, menarik nih. Dan ngapain? Aku ngerasa juga ini anak-anak banyak banget PR hafalannya. Waktu kecil kebetulan kayaknya menghafal itu salah satu core strength aku, jadi termasuk gampang. Malah kayak kitab-kitab kecil tuh kayak sengaja aku hafalin, nggak tahu buat apa, nanti supaya kalau ujian ditanya aku bisa jawab secara verbatim dari kitab gitu. Emang yang teksnya di kitab gitu kayaknya supaya pamer aja sih. Karena kan hafal loh gitu ya. Karena guru-guru kita, sekolah kita sangat menghargai hafalan. Yang mana padahal kalau secara level kognitif hafalan itu adalah skill kognitif yang paling rendah. Karena kan menghafal itu membeo.
Itu kayak bayi, kayak diajarin mama ini papa, kayak emang selevel itu kalau menghafal. Level yang paling tinggi justru memproduksi ilmu pengetahuan, dan itu yang nggak ada. Kita belajarnya ngafal, habis itu belajar untuk ngutip sana ngutip sini, kayak seolah kita tuh nggak boleh punya pikiran sendiri gitu. Dan masalah memahami, kadang-kadang malah nggak paham. Kita cuma memahami Bunyi gitu ya. bunyi aja, atau kadang-kadang tuh suka ada frasa-frasa yang diambil dari Quran yang padahal konteksnya nggak gitu. Ada nih penceramah yang akhir ceramahnya tuh suka bilang kalau ada yang baik itu dari Allah, kalau ada yang buruk salah, dari saya. itu sebenarnya dari Quran. Iya. Ada kisah di mana orang-orang Yahudi itu suka ngeledekin Nabi. Oh, nanti kalau misalnya salah bilangnya dari diri sendiri, kalau benar bilangnya dari Allah. Itu sebenarnya ledekan orang Yahudi, itu kita adopsi jadi penutup ceramah. Oh, itu jokesnya Yahudi gitu ya. Ngeledek gitu ya. Itu cara orang Yahudi ngeledekin Nabi. Tapi Oke. kita jadiin penutup karena kita nggak tahu konteks ayat itu gimana gitu. Oke. Tapi itu penutup yang bagus buat stand up comedy sih. That's nice ya. Dan masalah hafal ini juga aku nggak tahu gimana ininya ya, gimana menyadarkan publik kalau misalnya secara pendidikan menghafal itu adalah komponen yang paling tidak penting dalam pendidikan. Tuh, setuju. Tidak mengajarkan kita berpikir kritis, tidak menggiring kita pada pemahaman, tapi cuma melatih kita menjadi beo aja. Oke. Keren. Boleh tepuk tangan Ibu Bapak, ini strong word. Ya, itulah kira-kira apa yang disampaikan oleh Kumaila ini, dan memang ada 5 hal yang dikritisi kalau yang saya lihat ya. Saya sudah mencatatnya selama tadi nonton video, ada 5 setidaknya. Yang pertama, baca tanpa mengerti. Itulah kenapa kita itu di Kristen juga itu untuk apa baca gitu loh kalau tidak mengerti. Memang membaca tanpa mengerti ini satu problem ya. Kayak beberapa video yang saya buat itu ada orang lagi promosi rumah atau apa begitu. Kemudian dia ngomong bahasa Arab, dan karena memang tidak mengerti, lalu kemudian yang di sebelahnya sudah begini. Amin, amin. Terus juga yang komedian Indonesia itu yang kemudian dia menyuruh temannya yang orang Arab ya untuk berdoa. Padahal dia bilang, aku nggak bisa berdoa, nanti malah nggak didengar sama Allah begitu. Kemudian semua yang ada di samping-sampingnya bilang amin juga, amin, amin. Nah ini kan problem karena tidak memahami. Belum lagi soal ya tap-tap, belum lagi habitat. Nah itu lagu-lagu yang sebenarnya lagu-lagu sekuler, lagu-lagu yang bukan rohani loh, bukan lagu spiritual, tapi kemudian dipakai untuk event-event spiritual karena kebiasaannya adalah tidak memahami sesuatu. Ini problem sebenarnya, dan ini yang dikritik oleh Kumaila. Ini kritikan Kumaila loh ya. Yang kedua, tidak ada perintah hafal Quran. Nah, tidak ada perintah hafal dalam kitabnya sendiri, sehingga sebenarnya menghafal itu sebagai tradisi saja turun-temurun tanpa catatan yang jelas. Nah itu seperti kenapa saya sampaikan ini, karena selalu saja dalam apologetika beberapa kali saya ketemu Nandar, berapa kali saya ketemu sama mereka itu, selalu tantangannya, coba kamu bisa baca apa enggak ini kitabmu dalam bahasa Ibrani. Loh kalau cuman baca yo iso to yo. Gampang pol mek kur moco nih. Cuman baca itu paling gampang sak dunia gitu. Saya aja bahasa Jerman saya bisa baca kok. Tapi saya nggak ngerti bahasa Jerman itu ini maksudnya apa. Sehingga dalam Kristen itu ketika kita membaca kitab dalam bahasa Ibrani, kepentingannya bukan untuk membaca dan menghafalnya. Enggak. Tapi bagaimana memahami satu kata itu. Saya ambil contoh, seperti misalnya di dalam kitab Kidung Agung. Di situ kan muncul kata Mahmadim. Mahmadim di situ
Ya kalau cuman baca ya gampang toh, Mahmadim. Tapi kan yang penting itu memahami Mahmadim konteksnya apa, tujuan penulis apa, artinya apa. Itu yang terpenting. Itu namanya menganalisa sebuah teks, menganalisa sebuah kata. Ini penting untuk kita pahami. Sehingga nggak ngawur-ngawur. Kata yang dipakai untuk memuji, wah sungguh elok, indah, menarik engkau wahai kekasihku. Dibilang, oh ini kata Muhammad muncul dalam kitab Kidung Agung. Nah itu kan orang yang tidak memahami teks dan konteks yang dia baca. Ini problematik nih, ini harus diselesaikan persoalan ini. Supaya ketika debat face to face antara Kristen Islam, mereka bisa diajak ngomong berdasarkan konteks dan teks. Makanya kenapa saya berdebat juga dengan konco-konconya Nandar yang royok waktu itu. Mereka ketika kita bicara soal konteks malah ketawa-ketawa. Wah, mana konteks, alasannya konteks dan lain-lain. Lah, lo kata lo kalau kita nggak pahami secara konteks mana bisa, iya kan? Nah, yang ketiga dikatakan kebanyakan itu berdasarkan hadis palsu. Nah, ini Kumaila yang mengatakannya. Berarti memang benar-benar satu hal itu harus ditelaah baik-baik sumbernya mana. Ini berbicara mengenai sumber, referensi. Ngomong harus berdasarkan referensi. Nah, dalam perdebatan antara Kristen dan Islam juga banyak sekali ngomong tanpa referensi. Itu pihak mereka itu. Katanya Trinitas itu baru ada pada saat Konstantin. Katanya Natal itu karena Sun God. Karena sebenarnya Sun itu dewa matahari tapi ditutup. Jadi tulisannya Son, anak Tuhan. Dan itu yang dibilang Paulus. Memang Paulus pakai bahasa Inggris. Memangnya Paulus pakai bahasa Inggris sehingga pakai Son God. Memang apa referensinya apa gitu loh, asal ngomong. Dan ini problem yang harus kalian selesaikan sebenarnya supaya tidak terjadi hal-hal yang begini. Yang keempat itu skill kognitif paling rendah itu menghafal. Dan ini benar. Coba saya tunjukin ya referensinya. Ya kalau ngomong kan memang harus berdasarkan referensi kan. Nah, dalam dunia pendidikan, ya kebetulan saya ini bergelut dalam dunia pendidikan. Saya punya S1 teologi, tapi S2 saya adalah pendidikan. Dan kalau kita lihat dalam taksonomi Bloom, itu yang dikatakan Kumaila tadi tuh. Kumaila mengatakan ternyata menghafal itu tingkatan yang paling rendah. Loh, iya itu benar itu ahli yang mengatakannya. Makanya Kumaila itu berdasarkan referensi kalau ngomong. Nah ini yang baru pinter. Orang pinter tuh ngomong pakai referensi. Ngomong nggak ngarang-ngarang. Nah mengingat, coba lihat ya taksonomi Bloom nih. Ini ada mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Jadi tingkatan dari yang atas ini adalah tingkatan paling tinggi, yaitu mencipta. Atau yang Kumaila bilang itu memproduksi. Mencipta itu memproduksi ilmu pengetahuan. Nah, yang paling rendah itu mengingat. Ini loh. Makanya nggak pernah orang memakai metode menghafal untuk menjaga dokumen. Nah, itu parah. Jangankan itu, kunci aja saya kasih kunci, pasti kalian lupa juga taruh di mana tuh kunci, ya kan? Beberapa bulan dalam pembelajaran tiba-tiba kalian juga kadang-kadang lupa kan? Lupa. Nah ini sebenarnya masalahnya. Kenapa? Karena mengingat itu tingkat ilmu pengetahuan paling rendah. Yang paling rendah. Dia bukan yang paling tinggi, tapi dia yang paling rendah. Sehingga kalau mau meningkatkan dalam dunia pendidikan, makanya sekarang ini kita tidak hanya menghafal. Ini zaman-zaman dulu menghafal. Tapi dipakai anak ini bagaimana bisa memahami satu teks, konteks, kemudian mengaplikasikan, melakukan, menganalisa, merenungkan, melakukan ini teksnya ini maksudnya apa dan lain-lain, kemudian mengevaluasi ini benar nggak? Dites, semuanya harus diuji dan kemudian menciptakan satu filosofi, menciptakan ilmu pengetahuan.
Makanya menghafal itu. Menghafal itu tingkatan paling rendah. Sebenarnya nggak penting. Dalam agama itu nggak penting menghafal itu. Karena apa? Yang lebih penting dari itu yaitu merenungkan, mengaplikasikan, melakukan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan melihat, menganalisis, oh ini benar apa enggak. Setelah itu baru kita membuat satu filosofi baru. Nah, teman-teman, dalam Alkitab, kalau teman-teman rajin baca Alkitab, itu ada satu perintah penting dalam Alkitab ya. Ya, kita akan baca dalam bagian ini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan. Nah, teman-teman, saya mau coba untuk kita melihat merenungkan. Merenungkan itu siang dan malam. Nah, kalau kita lihat dalam bahasa Inggris itu meditate. Nah, meditate itu teman-teman, meditate di dalam bahasa Ibraninya itu memakai kata hagah. Nah, meditate kalau dalam fase ini, dalam taksonomi Bloom itu juga adalah, konteksnya adalah pertama jelas mengingat ya. Tapi dia tidak sampai di mengingat, tapi dia memahami. Tidak hanya memahami, dia juga tentunya meditasi, pernah mengaplikasikan. Misalnya dia merenungkan, oh saya dulu pernah melakukan ini, mengevaluasi, dia menganalisis juga. Merenungkan itu, kami kalau renungan ya pagi-pagi itu pasti menganalisis, oh ini maksudnya apa. Memakai pertanyaan, kenapa, bagaimana, siapa, di mana, dan lain-lain. Semua pertanyaan itu masuk dalam evaluasi ini, menganalisis ini, dan kemudian dievaluasi. Make sense nggak? Ini apa yang saya renungkan dengan apa yang saya lakukan. Ketika itu maka memuncullah satu menciptakan. Renungan itu pasti menghasilkan satu kesimpulan tentang kehidupan. Contohnya, dalam Alkitab mengatakan, mintalah maka akan diberikan. Tapi faktanya berapa kali ketika saya meminta, saya tidak mendapatkannya. Nah ini kenapa begitu? Nah, dievaluasi ternyata kita paham bahwa kita meminta tetapi kita tidak mendapatkan karena bisa jadi apa yang kita minta tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu mencapai semua sampai di tahap evaluasi dan bahkan mencipta. Nah, teman-teman, ini penting untuk kita pahami supaya tidak hanya membeu, tidak hanya sekedar, oh iya saya ini menghafal maka saya akan pintar. Oh, no. Tidak bisa seperti itu. Nah, makanya saya bilang kenapa Kumaila ini, dia bisa menghancurkan filosofi menghafal ini untuk orang-orang Islam dari dalam. Tapi saya berkata ini dalam rangka hal yang positif. Positif apa? Artinya, metode menghafal itu harus dievaluasi dan itu adalah metode yang gagal. Sehingga teman-teman muslim, tolong evaluasi dirimu, tolong mulai sekarang jangan hanya menghafal, tapi sampai tahap dimerenungkan, mengevaluasi, melakukan, dan bahkan sampai bisa mencipta sesuatu berdasarkan teks dan konteksnya ya. Sehingga ketika berdebat nanti bertemu dengan saya, itu enak gitu loh. Kalau diajak ngomong ini konteksnya apa? Memahami Alkitab Kristen berdasarkan konteks itu nikmat dan luar biasa. Gak bisa sembarangan kalian comot. Contohnya Kidung Agung. Di situ kan dibilang Mahmadim. Dibilang ya. Bukan Muhammadim. Dan kalian harus lihat teks itu konteksnya apa. Saya juga pernah berdebat sama Nandar. Itu soal Parakletos dan Periklitos. Teks itu berbicara mengenai Roh Kudus. Mengenai Roh Kudus yang mana Parakletos, Roh Kudus itu adalah penghibur. Tapi kalau orang tidak mengerti teks dan konteks seperti Nandar, dia akan menerjemahkan itu sebagai Ahmad, Muhammad. Gitu. Ini di luar konteks. Kenapa? Ternyata karena terbiasa membaca kitabnya tanpa konteks. Seperti yang dibilang oleh Kumaila. Itulah kritik yang kelima yang disampaikan oleh Kumaila, yaitu di luar teks. Dikatakan bahwa ya kalau segala hal yang salah itu dari saya, segala yang baik dan benar itu dari Allah.
Dan itu ejekan orang Yahudi kepada Nabi pada waktu itu. Nah ini kan orang mengerti konteks. Gak bisa teks itu kita dipahami di luar konteks. Ini yang penting harus kita ketahui. Jangan seperti orang-orang ini yang tidak mengerti konteks. Ya mudah-mudahan kritik Kumaila ini ditanggapi sebagai hal yang positif. Bukan suatu hal yang negatif. Yang artinya evaluasi untuk bisa lebih mengerti konteks. Nah karena orang mu'alaf tidak tahu konteks juga. Seperti siapa tadi? Hani Kristanto. Makanya dia melakukan hal ini. Coba kita akan lihat ya. Ini status dari Hani Kristanto. Teman-teman tahu semua ya. Mu'alaf ini. Katanya mantan pendeta. Padahal enggak. Mantan misionaris. Padahal enggak jelas. Kalau mbaknya beneran hafal Quran. Saya kasih rumah saya deh. Udah biasa taruhan nih orang ini. Paling juga cuma beberapa surat. Dikatakan kepada orang membaca menghafal Al-Quran nanti, bacalah dan naiklah serta tartilah bagaimana engkau di dunia mentartilnya, karena kedudukanmu adalah pada akhir hayat, ada akhir ayat dan seterusnya. Jadi ditantang mau dikasih rumah nih Kumaila. Wah, karena memang Kumaila ini dia lulus hafal ayat, waduh. Dia kasih nih, cuy. Dia kasih balasan nih, seperti ini balasannya. Fakultas Prodi Usuluddin Ilmu Al-Quran dan Tafsir telah lulus ujian tahfiz Al-Quran program 30 juz dengan nilai 81A setelah yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dan kepadanya wewenang dan hak berhubungan dengan ijazah yang dimilikinya. Luar biasa ini. Jadi dia terima tantangan dan kemudian dia mengatakan begini. Alhamdulillah tahun baru rumah baru. Pernyataan merupakan akad ya. Terima kasih banyak atas kemurahan hatinya. Hani Kristanto Edi. Malah ditantang sama Kumaila. Dan bahkan di pesan-pesan berikutnya itu Kumaila ini lebih sangar lagi cuy. Dia bilang, ayo tentukan saja di mana, nanti saya siap di Januari, nanti kalau saya hafal rumahnya Bapak kasih saya. Dia ada ijazah nih Kristanto. Tolong tunjukin ijazahmu hafal Quran Kristanto. Tolong tunjukin sertifikatmu atau pengangkatanmu sebagai seorang pendeta atau misionaris Kristanto. Kamu kira di Kristen itu tiba-tiba aja jadi pendeta? Wow, no. Itu proses panjang. Bahkan di situ ada pengangkatan, surat pengangkatan sebagai pendeta juga ada. Siapa yang angkat dan di mana begitu. Jadi nggak sembarang-sembarang. Mentang-mentang keturunan dari kiai kemudian diangkat sebagai gus gitu kan. Nggak ada Kristen kayak gitu. Oke, ini sebenarnya kritik dari Kumaila dan teman-teman harus cepat-cepat sadari. Dan teman-teman cepat-cepat harus lakukan. Yang artinya ini penting dan tanggapilah secara positif, jangan secara negatif. Itulah tadi videonya saudara. Keselamatan yang benar karena itu harus lebih teliti, kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat, malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasannya yang setimpal, di manakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarkannya kepada kita, yang tanda-anda dan karunia Roh Kudus yang dibagikannya menurut kehendaknya. Puji nama Tuhan, demikianlah kesaksian yang sudah kita dengarkan bersama dan juga firman Tuhan yang kita dengarkan bersama. Kiranya kesaksian dan juga firman yang kita dengarkan bersama ini dapat memberkati saudara dan saya dimanapun kita berada, dan memberkati akan setiap pergumulan hidup kita, baik pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan dalam keluarga, pergumulan pekerjaan, dan juga pendidikan, serta juga anak-anak. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati, dan terima kasih buat semuanya yang sudah
setia dukung dan juga support channel ini. Tuhan Yesus terus memberkati kalian semua. Jangan lupa dukung dan juga support channel ini dengan cara like, comment, dan juga subscribe serta dibagikan ke grup-grup rohani biar nama Tuhan semakin harum di mana-mana. Dan jiwa-jiwa diselamatkan oleh Tuhan Yesus ya. Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, sampai jumpa.